Oke, kita lanjut materi kuliah pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan keempat ini kita belajar tentang aspek pasar dan pemasaran ya. Pada minggu lalu kita sudah belajar terkait aspek hukum dan sosial budaya ya, gitu ya. Kemudian ada aspek ekonomi. Nah, gitu ya. Pada malam hari ini kita belajar tentang aspek pasar dan pemasaran. Nah, ini juga tak kalah pentingnya ya, terkait dengan analisis kelayakan bisnis ya. Jadi kita nanti menentukan ya kira-kira nanti jenis pasar apa sih yang akan kita masuki dan pemasarannya nanti seperti apa. Nah, gitu ya. Nah, sebelum kita menginjak lebih lanjut tentang aspek pasar dan pemasaran, nah kita belajar dulu nih terkait dengan pengertian pasar. Apa sih yang dimaksud dengan pasar? Nah, gitu ya. Oke, Mbak Lela bisa minta tolong dibacakan. Pengertian pasar. Pasar adalah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, dan memiliki kemauan untuk membelanjakan uang. Ya, oke, terima kasih Mbak Lela sudah dibacakan ya. Nah, secara garis besarnya pasar, nah, di dalamnya itu ada penjual dan pembeli ya. Terus ada transaksi ya, jual beli barang maupun jasa. Nah, itu pasar ya. Namun pengertian pasar ya, pasar zaman dulu gitu dengan sekarang itu berbeda ya, gitu ya. Gitu, tidak hanya pasar, ini ada jenisnya nih berikutnya nih, teman ya. Nah, ah, tidak hanya pasar tradisional saja, namun juga ada pasar modern. Nanti kita di belakang nanti ada ya, gitu ya teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, pasar sendiri itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok ya, gitu ya. Ada pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual, dan pasar pemerintah ya. Di modul atau buku ajar yang sudah saya share tuh sudah dijelaskan ya teman-teman. Nah, apa yang dimaksud dengan pasar konsumen? Nah ya, Mbak Maria mungkin boleh? Ya Ibu, maaf tadi nggak kedengeran. Ya Bu. Ya, pasar konsumen apa yang dimaksud pasar konsumen? Pasar, saya belum buka yang di itu Bu. Cuman kalau setahu saya pasar konsumen itu biasanya pasar yang apa ya, kayak luas dan beragam gitu Bu. Jadi produk dan jasanya itu biasanya untuk kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat gitu Bu. Ya, oke. Jadi pada dasarnya pasar konsumen itu adalah ya seorang ya benar kata individu ya gitu ya yang membeli atau membelanjakan uangnya ya, untuk kebutuhan sendiri pada intinya itu ya. Ya, jadi tidak untuk dijual kembali. Nah, gitu untuk konsumsi sendiri ya. Misalnya Mbak Maria, Mbak Tamara, Mbak Lela gitu ya membeli gorengan misalnya, misalnya ya ataupun eh, membeli pakaian. Nah, gitu ya. Itu untuk dikonsumsi sendiri, tidak dijual kembali ya, ataupun diolah lagi ya, gitu ya, untuk barang-barang setengah jadi ya. Nah, itu biasanya kalau pasar-pasar industri, nah itu diolah kembali. Nah, ini ya, kalau pasar industri itu mereka itu membelanjakan uangnya untuk membeli bahan ya, bahan baku atau bahan setengah jadi untuk diolah kembali. Nah, itu pasar industri ya. Biasanya kalau perusahaan konveksi, nah itu kan memerlukan benang ya, memerlukan kain ya, gitu untuk digunakan sebagai proses ya untuk mengolah ataupun membuat konveksi atau pakaian jadi. Nah, ini pasar industri ya. Ya, biasanya yang dibeli ya bahan-bahan baku ya untuk proses industri ya, gitu ya. Jadi mengolah bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang siap dipakai untuk konsumen. Nah, itu ya. Kalau pasar penjual, nah ini biasanya itu para pedagang-pedagang ya, dia membeli barang gitu ke distributor gitu. Kemudian untuk dijual kembali ke konsumen. Nah, tentunya harganya itu tidak sama ya dengan harga yang dia beli gitu ya. Nah, dinaikkan 10% atau 20% itu marginnya gitu ya.
Nah, ini yang disebut pasar penjual ya. Jadi membeli bahan baku ataupun membeli barang gitu ya. Kemudian untuk dijual kembali. Nih, kalau pasar pemerintah ini biasanya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah ya. Ada istilahnya ada dinas pariwisata gitu ya, dinas kesehatan, dinas pendidikan. Nah, itu adalah pasar-pasar pemerintah ya. Jadi ya, ini adalah pengelompokan pasar ya. Dia ada pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual, dan pasar pemerintah. Nah, kenapa ini harus teman-teman ketahui ya? Jadi nanti pada saat menentukan analisis kelayakan bisnis, teman-teman bisa mengetahui pasar mana sih yang tepat ya untuk usaha kalian yang akan kalian jalankan nanti, gitu ya. Kalau teman-teman nanti ingin ataupun bermaksud untuk mendirikan suatu usaha ya, misalnya tadi ya saya contohkan konveksi, nah berarti teman-teman nanti masuk ke kelompok pasar industri ya, di mana nanti beli bahan baku ya ataupun barang ataupun bahan setengah jadi untuk diolah kembali ya. Namun kalau teman-teman nanti ingin membuka usaha, misalnya ingin membuka usaha jualan pakaian, nah, gitu, ataupun jilbab. Nah, ingin membuka warung sembako misalnya ya, ataupun toko kelontong. Nah, berarti kalian nanti masuk ke kategori pasar penjual. Nah, ini ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa membedakan atau menggolongkan ya jenis pasar ya, berbagai jenis pasar, ya, di antaranya ada pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual, dan pasar pemerintah. Ya, jadi bisa memahami nanti ya jenis pasar yang akan teman-teman masuki nanti. Ya. Nah, kemudian ada ciri-ciri pasar. Apa sih ciri-ciri pasar tersebut? Nah, halo, selamat malam Mbak Pelangi Dian Wasesa. Ya, bisa minta tolong dibacakan. Ciri-ciri pasar. A. Terdapat calon pembeli dan penjual. B. Terdapat jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan. C. Terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak. D. Terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, oke, terima kasih Mbak Dian sudah dibacakan ya. Jadi ini ciri-ciri pasar ya. Pada intinya ada calon pembeli dan penjual, itu adalah yang masuk pasar ya. Namun penjual dan pembeli itu ya bisa secara langsung bertransaksi maupun tidak secara langsung ya. Dimana sekarang kan kita sudah marak nih jual beli online ya, dari Shopee, Tokopedia, TikTok gitu ya. Bahkan kalau di TikTok nih banyak diskonan nih teman-teman ya. Mau lebaran nih teman-teman sekarang ya. Jadi ya, antara pembeli dan penjual ya di era digital ini tidak harus berhadapan langsung ya. Jadi transaksi bisa melalui aplikasi gitu ya. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, namun ada juga dampak negatifnya ya. Ini ada beberapa penjual di aplikasi itu tidak jujur gitu ya. Yang ditampilkan gitu gambarnya itu kadang-kadang nggak sesuai ya dengan yang didistribusikan ke konsumen gitu ya. Nah, ataupun yang dijual nah gitu ya. Kalau di gambarnya kelihatan menarik, kadang-kadang yang diterima konsumen itu tidak sesuai ekspektasi ya, tidak sesuai dengan gambar. Nah gitu ya. Nah, nanti teman-teman jika menjadi penjual gitu ataupun pedagang ya harus jujur gitu ya teman-teman, jangan sampai konsumen kita kecewa. Nah, gitu ya. Nah, kalau kecewa nanti kapok ya, nggak mau beli lagi ya, gitu ya. Bahkan tidak merekomendasikan ya untuk membeli di toko kita, gitu. Jangan beli di tokonya si A, gitu. Ternyata produknya nggak bagus, ya, nggak sesuai dengan gambarnya, tidak sesuai dengan kontennya. Nah, itu juga bahaya sekali ya, gitu ya, teman-teman ya. Jadi harus sesuai ya dengan gambar ataupun konten yang kita promosikan ya dengan produk kita. Nah, gitu. Nah, kemudian menurut transaksi, di sini ada pasar tradisional dan pasar modern. Nah, apa sih yang dimaksud pasar tradisional dan pasar modern? Ya, oke, ada yang bisa menjelaskan. Pasar tradisional itu apa, teman-teman? Pasar modern itu apa?
menurut teman-teman saja gitu, apa sih yang dimaksud pasar tradisional gitu. Kalau zaman dulu gitu kan sering ibu kita itu ngajak kita ke pasar gitu, belanja sayur gitu ya. Kemudian sekarang ini ada juga pasar modern. Nah, gitu. Oke, ada yang bisa menjelaskan? Mbak Jo mungkin, halo? Selamat malam Mbak Jo. Ya, Bu. Ya, oke, bisa menjelaskan. Pasar tradisional dan pasar modern itu apa? Pasar tradisional itu yang biasa di ini, Bu. Di deket rumah kan ada pasar tuh. Kalau pasar modern tuh kayak mall. Pernah Pasar, ke iya, oke, pasar tradisional itu dekat rumah, gitu kata Mbak Jo ya. Kalau pasar modern itu seperti mall, nah, gitu ya. Jadi enakan mana nih Mbak? Kita pergi ke pasar tradisional atau pasar modern? Halo Mbak Jo, suka pergi ke pasar tradisional atau pasar modern kalau disuruh milih? kalau buat belanja yang murah sih di tradisional ya, Bu. Cuma kalau buat jalan-jalan ke pasar modern. Iya, oke. Oke, terima kasih Mbak Jo. Jadi pasar tradisional ya, ini biasanya emang pasar-pasar di mana transaksi ya jual beli itu secara langsung dan dalamnya itu bisa tawar menawar gitu ya teman-teman ya. Biasanya ini tuh ibu-ibu rumah tangga belanja sayur gitu ya, belanja kebutuhan dapur. Nah, itu di pasar tradisional ya biasanya gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, kadang-kadang pasarnya juga lantainya itu tidak semulus pasar modern. Ya masih becek ya teman-teman kadang-kadang ya. Nah, anak saya kalau diajak pasar nggak mau. Dia ya ke pasar dia mau mana mah beli ikan, beli sayur nggak mau, ah becek. Kalau musim hujan itu ya kadang ada beberapa lokasi gitu, los gitu ya, bagian atau bagian pasar itu kan tidak di ini ya keramik ya gitu ya. Jadi kadang-kadang itu kalau hujan tuh becek. Nah, anak saya tuh malas diajak, nggak mau ah becek. Mendingan di rumah dia gitu ya. Gitu. Ya, memang dari segi harga murah sih karena di situ juga kita bisa transaksi tawar menawar ya antara penjual dan pembeli. Nah, gitu ya. Kadang-kadang juga bisa minta diskon ya. Udah beli banyak nih Pak, diskon. Nah, gitu ada transaksi, ada tawar menawar gitu bisa. Tapi kalau pasar modern ya udah tidak bisa itu kita tawar menawar karena situ harganya di situ sudah dibanderol ya gitu teman-teman ya. Nah, misalnya kalau kita ingin beli bawang merah gitu 1 kilo misalnya 50.000 gitu, kita tawar jangan 50.000 deh 40.000 gitu ya, nah, nggak bisa ya. Di situ sudah harganya sudah dibanderol, harganya sudah tetap gitu ya, tidak bisa ya gitu ya. Kemudian kalau kita beli di pasar modern gitu ya, beli istilahnya pakaian kayak gitu ya, beli sendal, kemudian beli tas, nah itu harganya juga sudah ditetapkan di situ ya. Nah, gitu. Kita tidak bisa tawar menawar ya seperti di pasar tradisional. Nah, kita bisa menawar ini gitu. Nawar dong harganya ini kemahalan, diskon dong gitu ya, masih bisa kita tawar. Kalau di pasar modern tidak bisa. Nah, dari tempatnya atau lokasinya ya tentunya pasar modern itu lebih bersih gitu daripada pasar tradisional gitu ya. Oke, itu adalah gambaran terkait pasar tradisional maupun pasar modern ya. Nah, kemudian pasar menurut bentuk dan strukturnya. Nah, ini teman-teman juga harus memahaminya ya gitu ya. Bentuk-bentuk dari pasar. Nah, ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa membedakan ya jenis pasar dan jika kalian ataupun teman-teman nanti bergerak dalam bidang bisnis, teman-teman bisa memahami kira-kira pasar mana yang akan dimasuki. Nah, ya. Pasar persaingan sempurna, nah ini juga pasar persaingan murni, yaitu pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual ya, serta mereka sudah mengetahui keadaan pasar. Nah, ini ya, jadi antara toko satu dengan toko lainnya itu sudah terjadi kesepakatan harga. Nah, ini pasar persaingan sempurna ya, gitu ya. Nah, misalnya yang contoh mudahnya aja ya, toko kain di Tanah Abang. Nah, ini ataupun pengusaha-pengusaha bakso
pengusaha mie ayam ya, sate gitu ya, sate Madura gitu, ataupun sate Padang ya. Biasanya mereka memiliki perkumpulan ya, perkumpulan pedagang atau pengusaha bakso, perkumpulan penjual sate Madura gitu, ataupun perkumpulan pedagang-pedagang pakaian. Nah, ini ya, mereka ada kesepakatan harga. Nah, itu ya. Jadi misalnya ini untuk pakaian ya. Untuk pakaian jenis kainnya jenis kain A misalnya ya gitu ya. Modelnya model B misalnya ya. Dijual antara toko A dan toko B, toko C itu harganya sama ya, gitu. Ya, karena sudah ada kesepakatan harga ya. Jadi sudah ada perkumpulan pedagang-pedagang ya yang menjual jenis-jenis barang yang sama tersebut gitu ya. Jadi tidak ada persaingan yang tidak sehat di situ ya, karena sudah ada kesepakatan harga ya. Nah, bagaimana nanti caranya ya kalau antara penjual satu dan penjual lainnya itu saling berdekatan ya, kemudian dagangannya sama, harganya sama, bagaimana cara untuk menarik pembeli? Nah, ini tentunya ya, selain emang rezeki ya, rezeki masing-masing sudah ditetapkan dan juga memiliki trik-trik ya. Misalnya kita ramah ya, ramah melayani pembeli, kemudian jika ada komplain kita langsung meresponnya gitu dengan baik ya, dan sebagainya ya. Misalnya kalau minta dikirim barang kita cepat untuk mengirim barangnya gitu. Jadi pelayanan-pelayanan lain ataupun service excellent gitu ya kita ya terhadap pembeli ataupun konsumen ya. Kan ada juga kadang-kadang pedagang yang jutek ya, ada juga pedagang yang ramah. Nah, ini tentunya pembeli ataupun konsumen akan lebih memilih ya belanja ke pedagang yang ramah ya daripada pedagang yang jutek. Nah, itu kan males ya gitu ya kalau kita nawar gitu pedagangnya jutek gitu ya. Misalnya kita nanya, "Bu, nanya dong ini harganya berapa?" nih. 100.000 gitu. Sama yang jawabannya ramah ini, 100.000 Bunda, ini bagus loh bahannya. Nah, itu kan beda ya. Jadi kita tuh merasa senang ya sebagai pembeli ya kalau ramah pedagangnya. 100.000 Bunda, cocok loh ini untuk Bunda. Lihat Bunda kelihatan cantik walaupun ya enggak sama aja gitu ya. Nah, itu jadi senang ya, konsumennya merasa senang. Nah, gitu. Jadi kita tuh diperhatikan gitu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini yang dimaksud persaingan sempurna tadi ya. Jadi merupakan pasar persaingan murni ya. Jadi terdapat banyak pembeli dan penjual ya. Dan memang rata-rata harganya itu antara pedagang satu dengan pedagang yang lainnya itu sama. Nah, ini ya. Jadi pasar persaingan sempurna ini yang dimaksud ya. Nah, ini kebalikannya di sini adalah pasar persaingan tidak sempurna ya. Jadi jenis pasar ini adalah situasi di mana ya ada satu atau dua penjual saja yang laku ya dan memonopoli pelanggan ya, sedangkan sisanya tidak laku ya. Pasar persaingan tidak sempurna juga bisa dikatakan pasar yang terdiri dari sedikit penjual serta banyak pembeli. Nah, ini ya. Jadi penjualnya itu sedikit ya, pembelinya itu banyak sekali ya. Sehingga penjualnya itu mereka itu dengan mudah untuk mempermainkan harga gitu ya, karena tidak ada saingannya sedikit ya, sedangkan yang beli itu banyak. Nah, dia seenaknya sendiri ya gitu menaikkan harga gitu ya. Nah, atau juga ya seenaknya sendiri banting harga gitu, sehingga pedagang yang lainnya itu tidak laku ya jualannya gitu ya, kalah ya dengan pedagang tadi yang menurunkan harganya. Nah, itu ya. Jadi ini dimaksud pasar tidak sempurna. Jadi tidak ada kesepakatan harga ya antara pembeli satu dengan antara penjual satu dengan penjual lainnya, itu saling menjatuhkan harga gitu ya. Yang tujuannya untuk merebut konsumen atau pembeli sebanyak-banyaknya ya. Namun mereka tidak memperhatikan ataupun tidak memikirkan ya teman yang sama-sama penjual gitu ya. Yang penting daganganku laris ya gitu ya. Cepat habis. Nah, tapi tidak memperdulikan temannya yang lain ya gitu ya, sama-sama pedagang itu ya. Jadi ini pasar persaingan tidak sempurna ya. Namun hati-hati ya teman-teman jika kita nanti menjadi pedagang gitu ya. Kalau kita ingin memainkan harga ya, jangan sampai kita menurunkan harga itu di bawah
harga pokok penjualan ataupun harga pokok produksi ya. Di bawah nanti kita rugi. Nah, gitu ya. Ya bagus dari itu laku terjual semua, namun kita tidak untung, kita rugi, malah buntung. Nah, itu ya. Ingin cepat laku ya, ingin didatangin ataupun jualan kita itu habis terjual ya, banyak konsumen yang membeli di toko kita ya, namun kita banting harga kemudian kita rugi. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Harus diperhitungkan ya, kira-kira harga produksinya itu berapa sih, kemudian harga pokok penjualannya itu berapa, nanti kita naikkan marginnya berapa persen ya, harga jualnya 10% kah, 20% lah gitu ya. Jangan sampai kita rugi ya gitu ya, bukannya untung nanti kita malah buntung ya. Nah gitu ya, laku banyak tapi tidak untung ya gitu ya, capeknya aja. Nah itu jangan sampai seperti itu, harus benar-benar dihitung ya dan dipertimbangkan ya. Kalau memberi diskon juga ya teman-teman, harus dipertimbangkan masak-masak gitu ya. Nah jangan sampai juga kita menjatuhkan pedagang lain. Nah itu dengan kita memberikan diskon yang terlalu tinggi, pedagang lain nanti jadi sepi. Nah ada etika bisnisnya teman-teman ya. Nanti teman-teman sudah belajar etika bisnis ya, ataupun yang belum nanti akan mendapatkan materi etika bisnis. Nah itu ya. Jadi bisnis itu juga ada etikanya ya gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai menjatuhkan lawan dengan persaingan yang tidak sehat. Nah itu ya. Nah kemudian ada pasar monopoli. Ini adalah bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Di sini ada pasar monopoli ya. Jadi pasar monopoli adalah situasi di mana hanya ada satu penjual saja yang menguasai seluruh pelanggan. Nah, ini ya. Jadi pasar persaingan tidak sempurna itu ya, di sini ada pasar monopoli ya. Kemudian ada pasar monopolistik. Nah, ini ya. Kalau pasar monopoli ini adalah di mana hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pelanggan. Nah, ini biasanya ini adalah BUMN ya teman-teman ya. Biasanya ya ini ya. Yang memang di situ menguasai hajat hidup orang banyak ya, seperti PLN ya, Telkom, ya, kemudian kereta api ya, PDAM. Nah, ini ya. Karena ini menurut amanat dari undang-undang ya, Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ada ingat teman-teman? Ada yang ingat kira-kira dulu pelajaran SD, SMP, undang-undang ya, Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 33 ya. Nah, di situ kurang lebih menjelaskan bahwa cabang-cabang produksi ya yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Nah, ini penting ya, teman-teman ya. Nah, contohnya itu tadi ya, PLN. Nah, ini kereta api ya, Telkom, kemudian PDAM. Kemudian ada pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik ini adalah sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi ya dengan produk yang hampir serupa namun memiliki beberapa perbedaan. Nah, ini ya teman-teman ya. Sama-sama produk sampo ini contohnya ya. Sama-sama produknya sampo gitu ya. Namun ada berbagai perbedaan ya dari desainnya ya, dari manfaatnya ataupun dari keunikannya ya, biasanya itu dari kemasannya. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian ada yang mengiklankan bahwa sampo-nya itu anti ketombe, biar rambutnya itu anti rontok dan sebagainya gitu ya. Jadi pada intinya itu sama ya. Sampo produknya, ini contohnya sampo produknya ya. Namun mereka tuh saling berkompetisi ya untuk mengunggulkan produk mereka masing-masing. Nah, gitu ya, ini dimaksud pasar monopolistik ya teman-teman ya. Air mineral juga ya teman-teman ya. Sekarang banyak banget mereknya ya, air mineral. Nah, gitu. Jadi ada mineral, kemudian ada aqua gitu. Kemudian ada apalagi teman-teman ya? Banyak ya air mineral sekarang ya, Ades dan sebagainya. Nah, ini ya. Ini yang disebut pasar monopolistik ya. Jadi
bentuknya sama gitu ya, ataupun produknya sama gitu ya, namun berbeda ya, mereknya berbeda gitu ya, dan kemasannya juga berbeda. Ini jadi saling berkompetisi ya antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Nah, ini ya. Kemudian sepatu, nah sama-sama produknya sepatu, nah, namun brandnya atau mereknya cukup berbeda, nah teman-teman ya, gitu ya. Nah, macam-macamnya ini ya, contohnya ya. Oke, dan sebagainya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa baca ya di modul lah ya, yang udah saya share ya. Kemudian bentuk pasar persaingan tidak sempurna yang lainnya, ini adalah pasar oligopoli ya. Jadi yang dimaksud oligopoli di sini adalah banyak perusahaan yang menjual satu jenis produk yang serupa. Nah, ini contohnya minyak goreng ya, jasa penerbangan, perusahaan alat transportasi ya, semen juga. Nah, ini ya. Kemudian ada yang usaha bis ya, gitu, bis transportasi ya antar provinsi. Nah, ini ya pasar oligopoli. Jadi banyak perusahaan yang menjual satu jenis produk yang serupa gitu ya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, untuk berikutnya permintaan dan penawaran. Nah, ini minggu lalu kita juga sudah sekilas ya belajar tentang permintaan dan penawaran. Nah, di aspek pasar dan pemasaran ini ya kita ulas kembali ya apa yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran. Mbak Naswa, selamat malam Mbak Naswa. Malam Ibu. Oke, bisa minta tolong dibacakan. Permintaan atau demand. Permintaan adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan, semakin tinggi jumlah permintaan, harga produk semakin mahal. Semakin rendah jumlah permintaan, harga produk semakin rendah. Ya, oke, terima kasih Mbak Naswa sudah dibacakannya. Nah, seperti minggu lalu ya, kita juga bahas sedikit ya tentang hukum permintaan ya. Jadi permintaan ini adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa ya yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu ya. Jadi hukum permintaan ini adalah dari sisi konsumen ya, beda dengan hukum penawaran ya. Hukum penawaran itu dari sisi penjual nah atau produsen ya. Kalau hukum permintaan ini dari sisi konsumen atau pembeli ya. Jadi semakin tinggi jumlah permintaan, maka harga produk akan semakin mahal. Ini hukum permintaan teman-teman ya. Jadi kalau permintaannya banyak gitu di pasaran gitu, banyak yang membutuhkan, nah secara tidak langsung harga produk itu akan tinggi gitu ya, ataupun naik ya teman-teman ya. Namun jika semakin rendah jumlah permintaan, maka harga produk akan semakin rendah juga. Nah, teman-teman bisa mencontohkan nggak? Nah, kira-kira apa nih contohnya hukum permintaan ini? Di saat ini aja ya teman-teman ya, gitu. Contohnya itu harga-harga sembako ya. Di saat mau lebaran, nah ini ya, mau Ramadan ini harga-harga naik ya. Harga ayam naik gitu ya. Bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putih, cabai pada naik. Nah, gitu ya. Karena apa? Karena jumlah permintaannya itu tinggi ya, gitu ya. Banyak konsumen yang membutuhkan. Nah, gitu. Jadi harganya itu juga semakin mahal atau tinggi gitu ya. Jadi semakin tinggi jumlah permintaan, maka harga produk itu akan semakin mahal atau naik. Nah, gitu ya, gitu teman-teman ya. Nah, karena bisa juga ya, karena banyak permintaan konsumen, gitu ya, sehingga stoknya, ya stok di produsen atau pedagang itu kosong ataupun menipis. Nah, itu yang membuat harga itu menjadi mahal karena stoknya sedikit, nah gitu ya, tidak banyak stoknya. Nah, harga beras ya teman-teman yang naik ya dari 10.000 menjadi 15.000, 14.000 nih ya. Ya, Masya Allah gitu ya. Gitu kalau misalnya kalau pekerja-pekerja atau karyawan yang memiliki pekerjaan tetap mah ya terasa tapi tidak terlalu, tapi bagi mereka buruh-buruh harian gitu kan kasihan ya teman-teman ya gitu ya, sangat terasa sekali ya mereka gitu ya mendapatkan penghasilan misalnya sehari 50.000 gitu ya ataupun 25.000, nah masih harus berbagi beli beras, belum beli
sayurnya, belum beli bawang merah, bawang putih. Nah, itu mereka juga sangat sangat terasa sekali dengan adanya kenaikan bahan pokok ini ya teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi untuk semakin tinggi ya jumlah permintaan ya, maka harga produk akan semakin mahal. Nah, gitu ya. Seperti contohnya waktu pandemi ya, tahun 2021 dulu ya, beberapa tahun yang lalu ya, di mana terjadi permintaan yang besar-besaran terhadap masker, alat-alat kesehatan ya, sehingga ya stoknya itu kosong. Nah, buat harga itu naik ya gitu ya. Masak itu satu dus ya ataupun satu box masker aja sampai 500.000. Mahal sekali ya teman-teman ya, itu karena tingginya permintaannya sehingga membuat produk ataupun barang itu langka di pasaran, ya, stoknya sedikit ya, sehingga harga menjadi mahal. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian semakin rendah jumlah permintaan, harga produk juga semakin rendah gitu ya. Bahkan karena sedikitnya jumlah permintaan, sampai di diskon pun nggak ada yang beli. Nah itu teman-teman ya. Ini adalah hukum permintaan ya. Kemudian penawaran atau supply, ya ini penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan kepada konsumen pada satu tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, hukum penawaran, jadi semakin tinggi harga, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak ya. Jadi semakin rendah harga barang, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin sedikit. Nah, ini ya. Ini kalau hukum penawaran ini dari sisi penjual ya ataupun produsen ya, gitu ya. Ya, minggu lalu saya contohkan ya beberapa tahun yang lalu ya, tahun lalu ya, di saat harga tahun lalu ya 2023 ya, di saat minyak goreng itu harganya tinggi di pasaran, itu banyak gitu ya, stoknya ya teman-teman, di Indomaret, Alfamart gitu ya, di beberapa toko di pasar juga banyak gitu ya, waktu minyak goreng naik ya dan harganya tinggi itu banyak. Namun pada saat pemerintah itu operasi pasar minta harga minyak diturunkan ya, gitu tiba-tiba menjadi langka gitu ya. Bahkan nggak ada stoknya, ya. Baru sehari ya ada gitu, besoknya udah nggak ada. Nah itu ya. Nah ini ya hukum penawaran ya. Jadi semakin tinggi harga maka jumlah yang ditawarkan semakin banyak ya. Senang ya penjual ya kalau harganya tinggi ya. Jadi mereka itu mengeluarkan barang-barangnya dari gudang gitu ya. Namun jika harganya itu turun, nah mereka tuh tidak mengeluarkan semua produknya ya dari gudangnya, nunggu ntar gitu, kalau harganya tinggi. Nah gitu, kalau dikeluarkan sekarang harganya rendah, rugi ya. Nah gitu ya. Nah ini adalah hukum permintaan dan penawaran, dan teman-teman nanti juga harus pahami ya jika teman-teman nanti membuat analisis kelayakan bisnis ya. Oke, untuk berikutnya, kita harus sedikit lagi nih ya. Nah, berikutnya segmen pasar. Nah, ini juga penting sekali ya, teman-teman harus ketahui ya, segmen pasar. Jadi kalau ingin membuka usaha, kira-kira nanti segmen pasar yang akan kalian masuki nanti apa? Nah, ini ya, gitu ya. Ataupun target pemasaran kalian nanti siapa sih? Nah, gitu ya. Yang menggunakan produk Anda itu siapa? Nah, gitu ya teman-teman, yang akan membeli produk teman-teman nanti siapa? Sasarannya siapa? Konsumennya siapa? Nanti teman-teman harus paham ya. Jangan sampai nanti teman-teman salah sasaran. Gitu ya. Nah, misalnya teman-teman memproduksi pakaian hangat gitu ya, jaket misalnya ya, gitu ya. Nah, kalian salah sasaran menjualnya ya, menjualnya di daerah Jakarta, di daerah Bekasi gitu ya, menjual pakaian dingin kok di daerah yang dimana iklimnya tropis gitu ya, panas cuacanya ya gitu ya, ya pembelinya sedikit gitu, nggak laku. Nah gitu ya, kalaupun laku ya cuma satu ataupun dua gitu, dua potong saja ini. Namun jika kalian menjualnya di daerah yang dingin, di daerah Bogor sana misalnya, di daerah Puncak gitu ya, nah itu insya Allah ya pembelinya ada gitu ya. Nah gitu ya. Jadi kalian harus bisa menetapkan kira-kira target pasar kalian tuh siapa sih. Nah kita harus tepat ya. Jangan sampai salah sasaran, salah target pemasaran. Nah itu ya. Nanti teman-teman ya
tidak akan bisa mencapai target penjualannya. Nah, namun jika sudah bisa menetapkan ya tepat ya target sasarannya ya, insya Allah ya jualan kalian akan laris dan bisa mencapai target. Nah, contohnya Mbak Jo ini ya jual kuku palsu ya Mbak Jo. Nah, targetnya siapa nih? Gitu. Target pemasarannya siapa? Nah, misalnya targetnya ini anak-anak remaja yang baru ABG. Nah, kita promosikanlah ke sana gitu ya. Membuatlah medsos ataupun promosi di TikTok, Instagram gitu. Masuk ke sana tuh ya. Di mana di situ banyak anak remaja. Nah, itu promosilah ke sana gitu ataupun teman-teman kuliah Mbak Jo. Nah, gitu yang masih remaja. Segmentasi pasar yang Philip Kotler ya adalah pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Ini contoh ya. Ya, saya tidak promosi Aqua ini, cuma saya mencontohkan saja ya ini ya. Jadi berdasarkan segmentasi geografis, nah ini bisa kita bedakan ya beberapa segmen ya. Segmentasi geografis jadi tidak hanya di perkotaan, namun kita juga bisa menemukan produk Aqua di pinggiran kota bahkan pedesaan. Jadi ini bisa masuk ya ke beberapa segmentasi dari segi geografisnya ya, di perkotaan, perdesaan, pegunungan ya gitu ya, di daerah pantai ya gitu ya. Ini ada ya Aqua ya, jadi dimanapun bisa masuk, nah gitu ya. Kemudian secara demografis, Aqua menargetkan orang-orang di semua kalangan dan jenis kelamin ya. Jadi produk Aqua diproduksi untuk semua kalangan dan untuk dikonsumsi siapa saja ya. Ini saya baik laki-laki, perempuan, anak kecil ya, dewasa, orang tua, semuanya bisa mengkonsumsi Aqua. Jadi masuk ya dari beberapa kalangan. Ini luar biasa segmennya ya. Jadi seluruh segmen ya sepertinya nih bisa masuk nih Aqua ya. Kemudian secara psikografis ya Aqua ditujukan untuk kalangan kelas sosial menengah ya, tapi bisa juga untuk kelas kalangan bawah ya. Jadi mengingat ada harga kemasan yang bisa dijangkau kelas kalangan bawah dengan harga Rp500 dan Rp3.000. Ini ada kan kemasan yang gelas itu kan, awal gelas ya. Itu Rp500 saja satu gelasnya ya. Kalau lagi jalan-jalan haus ya, uangnya tinggal sedikit, uang tinggal sedikit nih 5.000 misalnya beli apa haus, yaudah beli Aqua aja. Ada Aqua yang 300 mili 3.000-an gitu. Ataupun Aqua gelas aja deh gitu yang 500 rupiahan gitu ya. Nanti bisa dapat beberapa gelas, nanti bisa dibagi gitu untuk berapa orang. Nah itu ya, jadi nanti disesuaikan ya dengan kemampuan ekonomi, nah gitu ya. Nah ini saya di sini tidak promosi Aqua, cuma mencontohkan bahwa inilah suatu produk ya bisa masuk ke beberapa segmen. Ini luar biasa ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ingin memiliki usaha ataupun ingin memiliki produk, usahakan produk tersebut bisa masuk ke beberapa segmen gitu ya. Jadi insya Allah nanti produk kalian akan laris manis di pasaran dan digemari ya, digemari banyak kalangan ya, baik kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas di daerah pegunungan, daerah pesisir, ataupun di daerah seperti di Jakarta, di Bekasi, ya, gitu, ataupun di luar daerah, nah, di pedesaan, perkotaan, nah, bisa masuk. Nah itu teman-teman nanti pikirkan ya, kira-kira ide bisnis apa gitu ya, yang bisa masuk ke seluruh segmen. Nah itu luar biasa ya teman-teman ya. Nah bisa mencontohkan nggak kira-kira produk apa ya selain Aqua ini yang bisa masuk ke seluruh segmen? Yuk, ada yang bisa mencontohkan? Mbak Nikmatul, Mbak Jo, ya kira-kira apa nih? Anissa, Mbak Laila, Mas Vincent, nah ya. Kemudian Mbak Nida, Mbak Ruby, Mbak Inaya. Nih, suatu produk yang bisa masuk ke beberapa segmen. Nah, ini teman-teman ya, itu luar biasa ya. Nah, ya. Coba nanti teman-teman pikirkan ya, nanti teman-teman tuangkan ide bisnis teman-teman. Nah, dalam rencana ya bisnis ataupun usaha sendiri ya. Kemudian teman-teman nanti belajar untuk menganalisis kelayakan bisnis ya. Layak atau tidak sih bisnis kalian untuk dijalankan atau dikembangkan. Nah ya, untuk itu kita belajar dari beberapa aspek ya, aspek analisis kelayakan bisnis ya. Jadi teman-teman bisa tergambar. Kira-kira cocoknya aku ini milik usaha apa sih? Nah gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman punya ide,
Coba ditulis, langsung ditulis gitu. Dituliskan ya teman-teman ya, gitu ya. Jadi cita-cita kalian, angan-angan kalian dituliskan ya, gitu ya. Dan nanti dibuat target. Kira-kira targetnya tahun berapa ini akan tercapai. Oke, alhamdulillah kita sudah melaksanakan pertemuan yang keempat ya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.